Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali. Pelajaran kita hari ini berjudul Dia Berjalan Bersama Allah. Diambil dari buku Roh Nubuat, Conflict and Courage, bagian yang ke-11. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Suci mengisi hati kami, dan kiranya firman ini dapat menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai pelajaran kita dengan membaca ayat inti yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan berbunyi, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Anak-anak, mari kita ikuti bersama penjelasannya. Tertulis mengenai Henokh, dia berusia 65 tahun, barulah memperanakan seorang laki-laki. Selama tahun-tahun gini, Henokh takut akan Allah, mengasihi Dia, dan menurut hukumnya. Tetapi setelah kelahiran anaknya yang sulung, Henokh mencapai pengalaman yang lebih tinggi. Dia ditarik ke dalam persekutuan yang lebih erat dengan Allah. Lebih sempurna kesadarannya tentang tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak Allah. Setelah dia merasakan kasih anak itu kepada ayahnya, timbullah keyakinannya yang sederhana dalam perlindungannya. Sementara dia merasa kelembutan yang halus dalam hatinya sendiri bagi anak sulungnya, dia mempelajari pelajaran indah mengenai kasih Allah kepada manusia dalam menganugerahkan anaknya, juga mengenai keyakinan anak-anak Allah yang harus ditaruh pada Bapa yang di sorga. Kasih Allah yang kekal dan tak terkira yang diberikan melalui Yesus menjadi bahan meditasi siang dan malam, dan dengan segenap semangat yang bernyala-nyala dalam jiwanya, dia berusaha menyatakan kasih itu kepada tetangga-tetangganya. Lebih lanjut dijelaskan, Henokh berjalan bersama Allah. Ini bukanlah satu khayal atau mimpi, tetapi dalam segala tugas-tugas hidupnya sehari-hari. Dia tidak menjadi pertapa yang mengunci diri dari dunia ini, karena ia mendapat tugas dari Allah di dunia ini. Dalam keluarga dan dalam hubungan dengan manusia, sebagai seorang suami dan ayah, seorang sahabat, seorang warga negara, dia tetap menjadi hamba Allah yang teguh dan tak tergoyahkan. Perjalanan yang kudus ini berlangsung sampai 300 tahun. Sedikit orang Kristen yang tidak lebih sungguh-sungguh dan berserah, jikalau mereka mengetahui umur mereka singkat saja, atau Kristus sudah hampir datang. Tetapi iman Henokh bertambah teguh, kasihnya semakin menyala berabad-abad lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dia, yaitu Henokh, satu pemikiran dengan Allah. Jikalau kita satu pemikiran dengan Allah,
kehendak kita diserap kehendaknya, dan kita akan ikuti kemana Allah memimpin perjalanan kita. Seperti seorang anak yang menaruh kasih sayang, menempatkan tangannya di atas tangan bapaknya, dan berjalan bersama dia dalam keyakinan yang sempurna, baik pada waktu gelap atau terang. Begitulah anak-anak Allah, baik laki-laki dan perempuan, berjalan bersama Yesus melalui kesenangan atau kesusahan. Judul kita berikutnya, Allah mengangkatnya. Ayatnya terdapat dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24. Bunyinya, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita ikuti bersama penjelasannya. Telah kita baca bahwa Henokh berjalan bersama Allah selama 300 tahun, satu waktu yang sangat lama untuk bersekutu dengan Dia. Dia bersekutu dengan Allah karena cocok baginya, dan ia senang bergaul dengan Allah. Henokh adalah satu teladan istimewa. Banyak orang memandang kehidupannya sebagai sesuatu yang di atas kemampuan manusia biasa untuk mencapainya. Tetapi tabiat dan kehidupan Henokh seharusnya menjadi tabiat kita semua. Jikalau sudah sama dengan Henokh, mereka sudah siap untuk diubahkan bila mana Kristus datang. Hidupnya adalah merupakan kehidupan dari setiap orang jika berhubungan erat dengan Tuhan. Kita jangan lupa bahwa Henokh dikelilingi pengaruh-pengaruh yang begitu jahat, sehingga Allah mendatangkan air bah ke atas dunia ini untuk memusnahkan penduduknya karena kebobrokan mereka. Anak-anak, kita sedang hidup pada zaman kejahatan. Bahaya akhir zaman menumpuk di sekitar kita. Karena kejahatan merajalela, kasih manusia bertambah dingin. Kasus Henokh ini terhampar di hadapan kita. Dia hidup di zaman kemerosotan moral, sementara kemerosotan moral ini berkecamuk di sekitarnya. Namun ia masih melatih pikirannya dengan kebaktian dan menyayangi kesucian. Anak-anak dikatakan lebih lanjut, percakapannya berdasarkan perkara-perkara surgawi. Dia mendidik pikirannya supaya tetap mengalir dalam saluran ini, dan dia memakai cap ilahi. Wajahnya diterangi sinar yang bercahaya di wajah Yesus. Kita dan Henokh bersama-sama menghadapi godaan. Dia dikelilingi masyarakat yang tidak bersahabat dengan orang benar, sama dengan yang mengelilingi kita. Suasana sekitarnya diwarnai dosa dan kejahatan, sama dengan kita. Namun dia hidup suci. Dia tidak ternoda oleh dosa yang melanda manusia pada zamannya. Begitulah kita dapat tetap murni dan tidak merosot. Kesimpulan dari pelajaran kita adalah dia mewakili orang-orang saleh yang hidup di tengah-tengah kemerakatan dan kemerosotan pada zaman akhir. Karena kesetiaannya kepada Allah, dia diubahkan. Begitu juga orang-orang yang setia, yang bertahan hidup akan diubahkan. Mereka akan dipindahkan dari dunia yang berdosa dan bejat moral ini kepada kebahagiaan sejati surgawi. Pekerjaan kita yang sekarang ialah keluar dan memisahkan diri dari dunia ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat berjalan bersama Allah seperti Henokh. Doa kita hari ini adalah
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua dalam kesehatan dan sukacita selalu. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran kita berikutnya.